Proses Taiwan makin ribet, itu hari-hari ini yang viral di media sosial. Nah, benarkah proses Taiwan itu semakin ribet sehingga banyak teman-teman yang akhirnya gagal berangkat ke Taiwan? Nah, kita akan bahas di sini ya sebenarnya. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini akan proses ke Taiwan atau dulunya pernah di negara lain dan atau pernah ke Taiwan dan sekarang akan proses ke Taiwan, sebenarnya proses ke Taiwan itu tidak ribet. Yang ribet itu kita yang membuat kesalahan sendiri ya. Jadi untuk teman-teman ketahui semuanya bahwasanya proses ke Taiwan saat ini harus memerlukan data yang asli karena ya dunia semakin canggih. Jadi untuk menghindari pemalsuan dan juga masuknya ilegal ataupun TPPO, maka sekarang diberlakukan pula di mana dokumen-dokumen itu semuanya sudah harus elektronik, semuanya sudah harus online sehingga tidak bisa dipalsukan lagi ya. Jadi untuk teman-teman semua yang dulu pernah memalsukan umur, karena zaman dulu tuh biasa banget ya memalsukan umur, belum waktunya udah disuruh aja kerja ke luar negeri, itu pertama. Kedua, jika namanya tidak sesuai atau pernah ganti nama tapi tidak diurus secara hukum. Terus ketiga, ketika ada data yang tidak di online kan atau tidak di EKTP kan, itu akan bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena yaitu tadi untuk menghindari TPPO ya, perdagangan orang ataupun berangkat secara tidak resmi, itu pertama. Untuk menghindari hal itu maka diberlakukanlah seperti itu. Sebenarnya bagus banget ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak ada masalah dengan datanya atau dia belum pernah berangkat ke luar negeri ataupun dia pernah berangkat ke luar negeri tapi datanya tidak dirubah, maka tidak ada masalah sama sekali ya. Dan itu sangat mudah sekali untuk bekerja ke luar negeri. Dengan adanya aturan baru ini, apa sih efeknya bagi kita semuanya? Efeknya adalah positif ya. Jadi kalau dulu kita pernah dituakan umurnya misalnya, ya enggak? Kemudian dipalsukan alamatnya, itu kalau kita meninggal di luar negeri susah. Jadi banyak banget kasus-kasus di mana teman kita meninggal dunia, alamat di paspor dengan alamat aslinya nggak sama. Ketika didatangin alamat di paspornya, alamat di daftarnya itu nggak ada apa-apa. Ada yang rumah kosong, ada yang lahan kosong, seperti itu. Tapi dengan adanya aturan baru ini tuh sangat bermanfaat bagi kita semua. Dimana jika terjadi apa-apa kita di luar negeri, misalnya innalillahi meninggal, itu tidak akan ada lagi jenazah yang salah antar ke alamatnya atau bingung mencari alamatnya, itu nggak ada lagi. Kedua, ketika kita terjadi apa-apa di luar negeri, maka perlindungannya akan semakin mudah mencari perlindungan dan juga perlindungannya. Terus kemudian kita dimanapun berada, ketika kita hilang kontak, ketika kita dalam masalah, itu kita mudah ditemukan. Nah, itu keuntungannya kalau kita memakai data asli semuanya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik tadi, maka sekarang diberlakukanlah di era yang memang modern ini, diberlakukanlah semua data online. Kalau semua data online itu sudah tidak bisa lagi dipalsukan, tidak bisa lagi ada oknum-oknum yang berusaha hanya mencari keuntungan saja dan kita yang menjadi bermasalah, itu tidak ada lagi ya. Karena mau tidak mau, disadari ataupun tidak, itu ketika dulu kita menuakan umur itu sebenarnya yang rugi kita sendiri. Yang untung siapa? Ya PL-PL itu yang untung, kita sendiri yang rugi. So untuk teman-teman semuanya yang datanya tidak beres, segera diperbaiki. Karena bisa kok memperbaiki data itu dan untuk selamanya gitu ya. Jadi tidak usah khawatir yang akan ke luar negeri. Walaupun sekarang tanda kutip ya masih tetap ada pihak-pihak yang bisa membantu, tapi ya usahakan data kita semuanya beres. Dan kalau data semua kita beres, bisa online semua di jujuk capilnya itu, insya Allah proses kemanapun, tidak hanya ke Taiwan tapi ke negara manapun akan dipermudah. Tapi kalau data kita nggak beres, seligence, kita jangankan ke Taiwan, ke negara yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Nah, itu untuk menyikapi ya, kenapa semuanya harus asli sekarang, itu untuk demi kita sendiri. Sebenarnya yang dilindungi adalah kita sendiri, bukan mempersulit kita ya, melindungi kita sendiri untuk mencegah seperti alamat palsu dan lain sebagainya. Ketika teman-teman ada masalah di luar negeri, nanti tetap bisa dibantu dengan mudah dan cepat. Nah, itu informasi dimana yang lagi viral, katanya dipersulit lah, katanya jadi TKI ribet lah. Tidak ada yang ribet, no ribet, no ini, yang penting semuanya asli. Yang membuat ribet itu adalah diri kita sendiri. So positive thinking. Dan untuk teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri, semoga dilancarkan proses ke luar negerinya, dan yang ada di luar negeri tetap jaga diri baik-baik, jangan sampai jadi ilegal. Karena kalau ilegal susah banget kita untuk kembali lagi ke daftar ke luar negeri ya. Misal kita ilegal di
Taiwan nanti akan masuk Hong Kong, kedepannya akan susah karena semuanya akan online. Kita pernah ilegal di Hong Kong, masuk Taiwan susah. Kita ilegal di Malaysia, nanti masuk Taiwan tidak akan bisa karena semuanya nanti lambat laun akan menjadi online dan semuanya akan menjadi sistem terpadu. Nah, hati-hati untuk teman-teman semuanya yang masih punya kesempatan, jangan disia-siakan.